Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman, rekan-rekan guru kelas 6 dan rekan-rekan operator selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berhubung untuk saat ini bagi rekan-rekan guru kelas 6 sudah memasuki akhir tahun ajaran. Tentunya kita disibukkan oleh ujian siswa dan lain sebagainya. Nah, setelah semua itu baru kita akan disibukkan dengan bagaimana cara kita mengolah nilai ijazah siswa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial aplikasi pengolahan nilai ijazah untuk siswa SD. Nah, di sini kebetulan saya pernah membuat aplikasi pengolahan nilai ijazah sehingga memudahkan rekan-rekan guru atau operator untuk menginput atau mengolah nilai ijazah siswa. Di sini saya ada aplikasi pengolahan nilai ijazah siswa. Tapi sebelum kita lanjut, aplikasi ini disarankan supaya dibuka menggunakan Office 2013 ke atas. Karena kalau dipakai pada Office 2013 ke bawah, biasanya banyak rumus-rumus yang error. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya sudah buka di Protect, yaitu memberikan password. Oh, salah, ternyata passwordnya menggunakan huruf kecil. Nah, kalau kita sudah berhasil login, maka otomatis akan tampil selamat Anda berhasil login. Pada aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Excel sebenarnya, tetapi sudah dimodifikasi sehingga teman-teman lebih sederhana dalam mengisinya. Di aplikasi ini terdiri dari 4 menu. Nah, di menu pertama itu ada Home. Di Home itu data sekolah. Nah, pada data sekolah ini kita mengisi yang terkait dengan sekolah, yaitu mulai nama sekolah, kepala sekolah, jenis sekolah, tempat tanggal ijazah, tanggal surat kelulusan, nomor surat kelulusan, nah, sampai nama guru kelasnya, tahun ajaran masukkan di sini. Kemudian di sub yang kedua ada data siswa. Nah, di data siswa ini biasa kita mengisi mulai dari nomor induk, kemudian NISN, nomor peserta ujian. Nomor peserta ujian ini kita bisa mengacu pada peraturan sebelumnya, yaitu kita menggunakan kode kabupaten, yaitu 06, 021 adalah kode sekolah masing-masing, kemudian 001 nomor urut absennya. Nah, ini adalah kode uniknya yang 8 ini. Ini biasa. Kemudian kode paralel itu maksudnya apakah kelas A atau kelas B, nomor absen, kemudian nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua, nama bapak maksudnya di sini. Ini yang perlu diisi di data siswa. Kemudian pada data foto, nah di sini mungkin kita punya file foto siswa, sehingga nanti ketika mencetak surat keterangan lulus atau contoh ijazah, fotonya langsung ada di contoh di pengumuman lulusannya itu atau di lembar ijazahnya. Nah, kemudian ada data QR dan insert foto. Kemudian di menu nilai raport, nah di sini kita akan mulai mengisi nilai raport siswa dari semester 7, yaitu kelas 4 semester 1, semester 8, kelas 4 semester 2, nah, sampai kalau ada kelas 6 semester 2. Kemudian di menu yang ketiga ada nilai ujian sekolah. Di sini mulai dari Pak IBP sampai mulok. Pada bagian ini yang rekan-rekan harus isi hanya yang berwarna hijau, kolom yang berwarna hijau. Nah, kalau nanti di sini di nilai raport ini, kalau kita sudah mengisi di menu nilai raport, otomatis di sini akan terisi. Sehingga yang perlu diisi di sini hanya pada kolom yang berwarna hijau.
apakah nilai ujian sekolahnya itu ada tulisnya, ada praktiknya. Misalkan Pak IBP, otomatis ada tulis, ada praktik. Nah, kalau PPKN tidak mungkin, tapi tetap diisi tulisnya. Nah, kemudian bahasa Indonesia, matematika, SBDP, Pejok, Mulok, sampai rekap nilainya. Nah, kalau sudah terisi di masing-masing mata pelajaran ini, maka rekapnya otomatis akan muncul nanti. Sama caranya semuanya. Kemudian setelah semuanya terisi, baru pada menu ketiga ini ada menu print. Nah, berarti ini maksudnya yang akan kita cetak, yang kita butuhkan. Di menu print ini terdiri dari sub menu pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan. Kemudian surat keterangan lulus atau SKL-nya yang ada daftar nilainya, ini yang biasa dipakai oleh siswa sebelum terbit ijazah, itu bisa dipakai untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Kemudian ijazah depan, dicontoh di ijazah, nomor tanda tangan, kecamatannya ini bisa dirubah. Kalau nama sekolah ini tidak perlu, karena dia akan nge-link ke nama sekolah sebelumnya yang sudah diisi di data sekolah. Kemudian NPSN juga sama, kabupaten bisa dirubah, provinsi bisa. Nah, di sini di nama, nanti kalau sudah terisi semuanya di awal, otomatis di sini akan terisi juga. Kemudian ijazah belakang, nah, di balik ijazah ini sama. Kemudian kita baru coba kita mulai dari menu home dulu, mulai mengisi. Pertama coba kita isi di data sekolah. Nah, di data sekolah pertama kita tuliskan nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP-nya, jenis sekolah. Nah, ini tanggal tempat penulisan ijazahnya. Sekarang kan menggunakan sesuai dengan juknis yang terbaru, tetap menggunakan Kabupaten Lombok Timur. Nah, tanggalnya ini bisa dirubah nanti, tergantung di sekolahnya masing-masing tanggal berapa. Kalau tempat tanggal slotnya ini pengumuman kelulusannya. Nah, memang kalau pengumuman kelulusan berdasarkan juknis terbaru menggunakan tanggal 8 Juni 2023. Nah, nomor surat keterangan lulusnya. Kemudian alamat sekolah di mana, nama dusun, kelurahannya, kecamatan, kabupaten, NIS. Nah, NIS kalau memang tidak ada, biar dikosongkan tidak apa-apa. NPSN wajib diisi kalau NPSN. Kode sekolah, nah ini bisa ditemukan di masing-masing sekolah. Kemudian kode pos, email, website, instansi. Ini untuk kebutuhan kop sekolahnya, kalau ini kop di surat keterangan lulusnya nanti. Tahun pelajarannya, nah ini juga harus. Guru kelas 6, siapa nama gurunya, NIP-nya berapa, tinggal diisi saja. Kemudian di data siswa, nah, di data siswa misalkan di sini kebetulan saya ada file contoh data siswa. Nah, memang di data siswa tahun sebelumnya. Nah, di sini sama, tinggal di copy paste karena formatnya sama. Copy paste datanya, copy, kemudian buka aplikasinya dan paste spesial. Nah, otomatis berisi. Nah, kalau kita sudah mengisi di sini, maka nanti data inilah yang akan mengeling ke semuanya. Nah, kemudian setelah terisi ini, baru kita ke pengisian berikutnya, yaitu data foto. Ini data fotonya. Nah, di sini kita bisa insert foto. Nah, kita cari di mana folder tempat kita menyimpan foto siswa yang kita sudah. Nah, ini di sini saya ada yang kedua, Ahmad Robi Pratama. Saya kasih nama supaya sesuai. Kemudian Andika Hepzi Abrian, insert Andika Hepzi Abrian. Kemudian
Ariskia Sakti, insert Ariskia Sakti, begitu seterusnya. Kemudian baru kita ke data QR. Nah, kalau data QR ini sekarang sudah tidak diperlukan lagi, bisa di skip aja kalau ini. Kalau kita sudah mengisi data foto, baru ke nilai raport. Nah, menuju nilai raport siswa kelas 4 semester 1. Nah, karena kebetulan saya sudah ada di sini juga yang harus diisi hanya yang berwarna hijau. Nah, di sini saya punya contoh file rekap nilai raport. Nah, misalnya di semester 7. Nah, kita blok nilai KI 3 dan KI 4-nya. KI 3 dan KI 4-nya kita blok, kemudian kita copy paste di aplikasinya. Nah, otomatis nanti yang di sini akan muncul karena ini sudah ada rumusnya tapi di protect. Kemudian untuk PKN-nya sama, seterusnya sama. Begitu juga di semester 8, semester 9, semester 10 sampai 12. Caranya sama. Nah, kalau sudah diisi, simpan. Nah, baru kita ke nilai ijazah. Nah, tadi Pak IBP, kita coba Pak IBP. Nah, di sini inilah hasil dari nilai raport yang kita sudah input di menu nilai raport di semester 7 tadi. Nah, inilah dia. Baru ke Pak IBP misalnya, apa nilai ujiannya. Nah, contohnya saja kita masukkan aja nilai random, mana-mana boleh, yang ini sebagai contoh saja. Anggap inilah nilai ujian sekolah dan ujian praktiknya. Kita pastekan. Nah, otomatis izin nilai ijazahnya akan keluar. Inilah nilai ijazahnya. Nilai ijazah ini kita ambil dari nilai raport, bobot nilai raport 70%. Kemudian untuk nilai ujian sekolahnya kita ambil 30%. Dari mana nilai ujian sekolah ini? Ujian sekolah ini kita ambil dari ujian tulis dan praktiknya. Nah, kita gabungkan, cari rata-ratanya, kemudian kita ambil bobotnya 30%. Nah, 30% dari 83 adalah 25. Sehingga yang dijumlahkan 58 tambah 25, sehingga nilai ijazah akhirnya 83. Nah, begitu juga pada pelajaran yang lain, caranya sama. Nah, setelah semua terisi dengan lengkap, kita cek rekapnya. Nah, karena kan Pak IBP yang sudah ada, baru itu yang masuk di sini. Nah, baru kita ke menu print. Nah, di menu print ini, nah, kalau sudah diisi data siswanya dengan lengkap di awal, otomatis akan seperti ini. Nah, lengkap dengan nomor suratnya, nama siswanya, nomor ujiannya masuk di sini, tanggal. Nah, untuk ke siswa berikutnya tinggal klik di sini. Nah, kalau mau dicetak langsung di sini kita bisa ada dari nama atas nama siapa, di sini Apipa misalkan, sampai atas nama yang terakhir kita cari siapa yang terakhir, nama siswa yang terakhir misalnya di sini Zapika Mastia Studi. Nah, tinggal kalau sudah mengisi ini rangkapnya rangkap berapa, ini kita tulis biasa, apakah rangkap 2 atau rangkap 1 boleh. Tinggal setelah diisi seperti ini tinggal di print. Nah, nanti otomatis akan tersambung dengan printer yang kita sudah terinstall dengan laptop yang kita pakai. Nah, beginilah seterusnya. Begitu juga pada menu surat keterangan lulus, sama. Untuk melihat nama siswa yang lain, tinggal kita klik tanda yang di sini, otomatis semuanya akan berubah dari data sampai data nilainya akan berubah. Nah, seperti ini. Untuk cetaknya sama caranya, kita pilih dari atas nama siapa sampai atas nama siapa, rangkap berapa, baru klik tombol print.
Begitu juga pada nilai ijazah. Sini sudah ada fotonya kan. Misalkan ini nomor 1 Apipa, nomor 2 Robi, nah seterusnya. Ini kan tadi belum ada foto semua, yang baru hanya sampai ada Sekia Sakti. Di menu belakang juga sama. Kalau sudah terisi, terakhir biasa yang kita kumpulkan oleh kantor itu minta rekap nilai ijazah. Nah, di sini kalau semua siswa sudah terisi, maka otomatis akan turun ke bawah ini. Ini kan tadi yang terisi hanya Pak IBP. Nanti kalau semua sudah terisi, di sini akan terisi sendiri. Tapi di sini tidak diprotek. Nah, karena ada rumus yang tidak bisa berjalan kalau diprotek. Sehingga di sini sengaja tidak diprotek. Ini masih bisa dirubah, asalkan jangan mengubah rumus yang ada di sini. Lebih baik jangan dirubah lah, karena sudah otomatis terisi. Kalau sudah diisi dari data siswa sampai nilai raport, nilai ujian sekolah, di sini juga otomatis terisi untuk rekap nilai ijazahnya. Pada kesempatan ini yang bisa saya paparkan mengenai aplikasi yang sangat sederhana ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.